Shalom, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Hendrawan Reina Zurubeli, NIM 19190015. Perkenalkan, nama saya Erlen Amanda Rosita Watiputa, NIM 19190002. Perkenalkan, nama saya Destiny Saingo, NIM 19190034. Baik, salam. Perkenalkan, nama saya Desi Merlin Watukaho, NIM 19190001. Perkenalkan, nama saya Pritimus Wijaya, NIM 19190024. Oke, baik, kami akan menjelaskan materi mengenai biaya modal perusahaan. Biaya modal perusahaan dibagi atas dua, yaitu yang pertama aktiva dan yang kedua pasiva. Selanjutnya, biaya modal itu yang pertama ada aset. Aset yaitu biaya modal atau disebut cost of capital, adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengadaan aset dan operasional suatu perusahaan. Modal juga dapat dilihat di neraca pada sisi kanan, yaitu hutang, saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besar biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui bahwa pentingnya biaya modal ada beberapa, yaitu yang pertama, maksimalisasi nilai perusahaan mengharuskan biaya atau termasuk biaya modal diminimumkan. Dan yang kedua, keputusan penganggaran modal atau disebut capital budgeting memerlukan estimasi biaya modal. Dan yang berikutnya, keputusan, yaitu penting lain seperti leasing dan modal kerja juga memerlukan estimasi biaya modal. Adapun contohnya sesuai yang tertera pada layar, yaitu Tuan A akan meminjam uang sebesar 1 juta dengan bunga 2% per bulan untuk waktu selama 6 bulan. Biaya administrasi dan biaya lainnya sebesar 50.000. Jadi, biaya memperoleh modal pinjaman adalah bunga ditambah biaya administrasinya. 2% dikali 6 bulan dikali 1 juta ditambah 50.000, hasilnya 170.000. Bagaimana cara kita dalam perhitungan matematika? Tentunya pertama-tama kita selesaikan yang di dalam kurung lalu ditambah dengan 50.000. Jadi total hasilnya 170.000. Biaya modal per bulan itu 170.000 itu dibagi dengan 1 juta dibagi dengan 6 bulan. Jadi hasilnya 0,0283 dibulatkan menjadi 2,83%. Jadi lebih besar dari bunga menurut kontrak yang hanya 2%. Selanjutnya, fungsi biaya modal. Fungsi biaya modal yang pertama terkait dengan pajak yang dikenakan pada perusahaan. Biaya modal yang dikenakan pada modal pinjaman berbeda dengan biaya modal dari modal itu sendiri. Konsep perhitungan biaya modal didasarkan pada perhitungan yang pertama sebelum pajak atau disebut default tax basis. Perlu disesuaikan dulu dengan pajak sebelum dilakukan perhitungan biaya modal rata-ratanya seperti obligasi. Dan berikutnya setelah pajak itu atau disebut after tax basis, yaitu yang kedua sebagai discount rate untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan atau disebut rate of return dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Biaya modalnya di sini adalah biaya modal yang menyeluruh atau overall cost of capital. Misalnya, jika kita menggunakan metode net present value atau profitability index untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, maka biaya modal berfungsi sebagai discount rate yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari proses dan pengeluaran investasi.
biaya hutang atau KD, di mana biaya komponen hutang yang digunakan untuk kalkulasi biaya modal rata-rata tertimbang. Dalam perhitungan WACC kita memakai rumus biaya hutang setelah pajak sama dengan KD dikali 1 dikurangi T, di mana T adalah tarif pajak perusahaan. Contohnya sudah diketahui KD-nya adalah 10% dan pajaknya 15%, dan yang ditanya adalah berapa biaya hutang setelah pajak. Maka 10% dikali 1 dikurangi 15, maka hasil biaya hutang setelah pajaknya adalah 8,5%. Penggunaan hutang sebagai modal menurunkan penghasilan yang dikenai pajak karena bunga yang harus dibayar. Karena itu, penggunaan hutang dapat mengurangi pajak yang dibayar. Contohnya, suatu perusahaan membeli bahan baku secara kredit. Bunga dari kredit tersebut sebesar 10% dan tingkat pajak penghasilannya adalah 40%. Maka, berapakah biaya hutang setelah pajak itu? Kita memakai rumus KT sama dengan KB dikali 1 dikurangi T, di mana bunga kredit tersebut adalah sebesar 10% atau 0,10 dikali 1 dikurangi 0,40 adalah pajak penghasilannya 40% sama dengan 0,40, maka hasilnya adalah 0,6 atau 6%. Biaya saham preferen atau KPS, di mana biaya saham preferen sama dengan tingkat keuntungan yang dinikmati pembeli saham preferen atau KPS. Dengan rumus KP sama dengan DP dikurangi PN. DP adalah dividen saham preferen tahunan dan PN adalah harga preferen bersih yang diterima perusahaan penerbit. Contohnya, PT Aksara menjual saham preferen yang memberikan dividen sebesar Rp10 per tahun dengan harga sahamnya adalah Rp100 dan flotation cost-nya adalah 2,5 per lembar saham. Kita menggunakan rumus KP sama dengan DP dibagi PN sama dengan 10 adalah dividennya 97,5 didapat dari harga saham Rp100 dikurangi flotation cost-nya 2,5, maka hasilnya adalah 10,26%. Contoh yang kedua, sebuah perusahaan mempunyai saham preferen yang telah beredar yang memberikan dividen sebesar Rp23 per lembar dan harga jualnya adalah Rp105. Jika perusahaan mengeluarkan biaya lagi emisi saham preferen, maka yang bersangkutan akan terkena biaya pertanggungan sebesar Rp2,5 per lembar saham. Yang ditanya berapa nilai saham preferen? Kita menggunakan rumus yang sama, KP sama dengan DP dibagi PN. 23 adalah dividennya dan PN-nya didapat dari harga jualnya adalah 105 dikurangi biaya pertanggungan sebesar 2,5, maka hasilnya adalah 0,224 atau 22,4%. Biaya laba ditahan. Perusahaan dapat memperoleh modal sendiri melalui dua cara, yaitu yang pertama menahan sebagian laba atau retained earnings, dan yang kedua menerbitkan saham biasa baru. Apabila perusahaan menahan sebagian labanya untuk modal, apakah ada biayanya? Ya, yaitu opportunity cost. Laba dapat dibagikan berupa dividen dan investor dapat menginvestasikan uang itu dengan membeli saham, obligasi, real estate, dan lain-lain. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat memberikan keuntungan paling tidak sama dengan keuntungan yang dapat diperoleh oleh pemegang saham pada alternatif investasi yang memiliki risiko yang sama dengan risiko perusahaan. Dua cara menaksir KS. Yang pertama yaitu melakukan pendekatan CAPM dan yang kedua pendekatan discount cash flow atau DCF. Yang pertama pendekatan CAPM, yaitu rumusnya KS sama dengan KRF ditambah dalam kurung KM kurang KRF tutup kurung dikali BI, di mana KS adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan pada saham perusahaan I,
KRF adalah risk free rate atau bunga bebas risiko, KM adalah tingkat keuntungan portofolio pasar, dan BI yaitu beta saham perusahaan ini. Pendekatan CAPM dilakukan dalam beberapa langkah, yaitu ada 4 langkah. Yang pertama, estimasi suku bunga bebas risiko atau KRF. Yang kedua, estimasi koefisien beta saham. Yang ketiga, estimasi tingkat pengembalian yang diharapkan atas pasar atau atas rata-rata saham. Dan yang terakhir yaitu substitusikan nilai sebelumnya ke persamaan CAPM untuk mengestimasi tingkat pengembalian yang diperluas atas saham pada pertanyaan. KS sama dengan KRF ditambah KM dikurang KRF dikali BI. Contohnya diasumsikan bahwa KRF yaitu 8%, KM 13%, dan BI-nya yaitu 0,7. Untuk sebuah saham maka KS adalah, jika kita masukkan dalam rumus tadi, KS sama dengan 8%. KRF-nya dia sama dengan 8%, KM 13%, KRF 8%, dan BI 0,7. 13 kurang 8% sama dengan 5%, 5% dikali 0,7 sama dengan 3,5%, 35% ditambah 8% sama dengan 11,5%. Maka nilai KS-nya yaitu 11,5%. Yang kedua ada model diskonto dividen atau dividen diskon model. Menjelaskan biaya ekuitas diskonto yang menyeimbangkan nilai sekarang dari keseluruhan dividen per lembar saham yang diharapkan di masa yang akan datang, sehingga biaya modal faktor diskonto dari dividen yang ada. Rumus, jika tidak ada pertumbuhan dividen sama dengan D1 per 1 tambah KE dikali pangkat 1 ditambah D2 per 1 tambah KE tutup kurung pangkat 2, dan seterusnya, dan terakhir ditambah D alfa per 1 tambah KE kurung dikali pangkat alfa, atau lebih singkatnya PO alfa sigma T sama dengan 1 TT per 1 tambah KE pangkat 1. Jika dividen diharapkan mengalami pertumbuhan atau growth sebesar G per tahun, maka biaya ekuitas menggunakan rumus ini, yaitu PO alfa sigma T sama dengan 1 DO tutup kurung 1 tambah G pangkat T per 1 tambah KE tutup kurung pangkat T. Apabila diasumsikan bahwa biaya ekuitas KE lebih besar daripada tingkat pertumbuhan dividennya, maka rumusnya menjadi PO sama dengan D1 per KE kurang G. Yang ketiga, di mana D1 sama dengan DO 1 tambah G, sehingga rumus biaya ekuitasnya adalah D1 KS sama dengan D1 per PO ditambah G, di mana PO adalah harga pasar saham biasa pada saat ini, DT yaitu dividen yang diterima untuk periode T, KE adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan investor, dan G adalah growth atau pertumbuhan. DO merupakan dividen yang diterima pada waktu T atau sama dengan 0. Dan Halid diperkirakan memiliki ROE yang konstan sebesar 13,4% dan diperkirakan akan membayar 40% dari labanya dan menahan 60% lain. Saham Halid dijual pada harga 43 US dollar. Dividen yang diharapkan selanjutnya adalah 1,24 US dollar. Hitunglah tingkat pengembalian yang diharapkan. Tingkat retensi ROE 1 kurang tarik pembayaran ROE 0,60 dikali 13,4% sama dengan G 8%. KS sama dengan D1 bagi PO tambah G. KS 1,24 US dollar dibagi 3 US dollar tambah 8% sama dengan 5,4% tambah 8% sama dengan 13,4%. Jika dividen saham PT Tata diharapkan tumbuh besar 10% per tahun, sedangkan dividen yang diharapkan pada tahun pertama sebesar 160 dan harga pasar saham sekarang 2160, berapakah biaya ekuitasnya? KS sama dengan D1 bagi PO tambah G. KS sama dengan 160 bagi 2160 tambah 10%.
sama dengan 7,4% tambah 10%. KS sama dengan 17,4%. Ekuitas eksternal KE. Biaya ekuitas saham biasa baru atau ekuitas eksternal. Ekuitas eksternal atau biaya laba ditahan, biaya flotasi atau biaya-biaya yang harus dikeluarkan karena menerbitkan saham baru. Contoh komisi piala. KE sama dengan D1 bagi PO 1 kurang F tambah G. Kita asumsikan bahwa Alit memiliki biaya flotasi sebesar 10%, maka biaya ekuitasnya 1,24 US dollar bagi 23 US dollar kali 1 kurang 0,1 tambah 8% sama dengan 1,24 US dollar bagi 20,70 US dollar tambah 8% sama dengan 6% tambah 8% sama dengan KE 14%. Suatu perusahaan yang menerbitkan saham mengeluarkan biaya penerbangan 10%. Harga saham perusahaan tersebut saat ini 21,73. Pertumbuhan saham diperkirakan 6,6% dan dividen yang akan dibayarkan pada akhir tahun sama dengan 1.341. Hitunglah biaya ekuitas eksternal. Biaya modal dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana, biaya modal individual. Namun jika perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan. Biaya modal rata-rata tertimbang ini disebut dengan Weighted Average Cost of Capital, WACC. Dari materi non-constant growth, kita dapat melihat di sini ada dua contoh. Contoh yang pertama, sebuah perusahaan terbuka selama ini membagikan dividen yang jumlahnya bervariasi. Perusahaan memperkirakan kenaikan pendapatan sebesar 20% per tahun selama 2 tahun mendatang. Tetapi setelah itu pendapatan akan menurun menjadi 5% per tahun sampai waktu tak terhingga. Pemilik perusahaan menginginkan return sebesar 18%. Dividen terakhir yang dibagikan adalah 200 per lembar. Yang ditanya berapa harga saham perusahaan tersebut sekarang. Yang ditanya itu dividen tahun sekarang. Di sini ada solusi pertama untuk contoh soal yang pertama. Kita dapat menghitung dividen tahun pertamanya itu sama dengan dividen tahun terakhir kali 1 ditambah 0,20. 0,20 didapat dari kenaikan pendapatan perusahaan sebesar 220% yang dibulatkan menjadi 0,20. 1 ditambah 0,20 sama dengan 1,20. Dividen tahun terakhir dikali dengan 1,20 sama dengan 240. Begitu juga dengan cara menghitung dividen tahun kedua yang hasilnya dikuadratkan dengan 2. Untuk menghitung sahamnya itu 240 dapatkan dari dividen tahun pertama dibagi dengan 1 ditambah 0,18. 0,18 adalah return yang diinginkan, yaitu 18%. Ditambah dengan 288 dividen tahun kedua dibagi dengan 1 ditambah 0,18 tadi dikuadratkan dengan 2. Hasilnya itu 410,23. Begitu juga dengan cara menghitung saham pada tahun kedua. Di sini ada contoh soalnya yang kedua. Perusahaan Yahoo selama ini membagikan dividen yang jumlahnya berbeda dengan sesuai dengan pertumbuhan perusahaan. Perusahaan memperkirakan kenaikan pendapatan sebesar 30% per tahun selama 3 tahun mendatang. Tetapi setelah itu pendapatan akan menurun menjadi 10% per tahun. Untuk selamanya, pemilik perusahaan menginginkan return sebesar 16%. Dividen terakhir yang dibagikan adalah 1,82 per lembar. Yang ditanya berapa harga saham perusahaan tersebut sekarang, sama seperti
Contoh soal pertama dia menanyakan berapa harga saham tahun sekarang. Namun dia mengerjakan dengan cara yang berbeda. Ini cara yang kedua. Tahun terakhir tadi kan 1,82 per lembar didapatkan. Jadi untuk menghitung dividen tahun pertama, turunkan 1,82 dikali dengan 1 ditambah 0,30 dapatkan dari kenaikan pendapatan sebesar 30% per tahun selama 3 tahun mendatang. Hasilnya 2,366. Begitu pula dengan cara menghitung dividen tahun kedua, ketiga, dan keempat. Untuk menghitung harga sahamnya, yaitu kita menjumlahkan dividen tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Dapat 6,98. Ini untuk menghitung saham tahun ketiga. Ini totalnya untuk total cara untuk menghitung harga saham perusahaan tahun sekarang. 6,98 ditambah dengan 46,97 sama dengan 53,86. Warrant adalah sebuah hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk membeli lembar saham pada harga yang telah ditentukan oleh emiten dan yang menerbitkan dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan penerbit warrant. Biasanya warrant atau jaminan yang diterbitkan bersama dengan obligasi sebagai bonus karena membeli obligasi. Right issue. Para pemegang saham hanya mempunyai hak opsi untuk membeli sejumlah saham baru. Setiap pemegang saham mempunyai satu right untuk setiap lembar saham yang dimiliki. Apabila pemegang saham tidak membeli tambahan saham baru, maka ia bisa menjual right-nya ke orang yang mau membeli saham tersebut.